Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil satu sumber ini dia dalam bentuk PDF, kemudian bikinkan powerpointnya. Kita mulai dari definisi. Evolusi adalah perubahan struktur genetik dan fisik dari populasi. Jadi evolusi itu bicara tentang perubahan dalam satuan populasi ya. Evolusionis, jadi orang-orang yang meyakini evolusi itu mempercayai bahwa spesies-spesies itu berasal dari spesies lain melalui proses yang panjang ya, proses yang perlahan-lahan ya. Jadi terjadi proses perubahan yang panjang dan perlahan-lahan ya. Jadi bukan sesuatu proses yang tiba-tiba kemudian ya menurun, kemudian terjadi modifikasi ya. Kemudian transfer dari satu spesies ke spesies lainnya, tetapi transfer variasi ini berlangsung dalam periode yang panjang ya. Kemudian ada juga pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan sekitar mempunyai dampak yang sangat besar juga ya. Nah, kemudian ini beberapa pendapat. Jadi mulai dari James Husserl. Jadi James Husserl ini dia mempercayai atau mengajukan teori kreasi, teori penciptaan ya. Teori penciptaan bahwa setiap spesies itu diciptakan. Nah, kemudian dia ini memegang teorinya itu berdasarkan atas apa yang termaktub, apa yang tertulis di dalam kitab suci ya. Jadi dia mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan ya berdasarkan landasan kitab suci ya. Kemudian John Lightfoot juga ini dia seorang agamawan ya. Jadi juga pemegang teori bahwa teori penciptaan yang didasarkan pada apa yang tertulis di dalam kitab suci ya. Kemudian ini Carolus Linnaeus, mungkin sudah dikenal baik ini. Carolus Linnaeus ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan nomenklatur dari tumbuhan dan hewan ya. Jadi kalau Anda nanti belajar Cyprinus carpio L itu maksudnya Linnaeus ya. Artinya Carolus Linnaeus yang menetapkan taksonominya itu ikan mas Cyprinus carpio. Jadi yang menarik dari Carolus Linnaeus ini adalah bahwa manusia itu disebutnya atau digolongkannya sebagai hewan. Jadi manusia itu ditempatkan bersama-sama dengan kelompok-kelompok monyet. Jadi kemudian dikasih nama Homo sapiens, artinya manusia yang bijaksana ya. Jadi itu kontribusi dari Carolus Linnaeus. Kemudian ada Joseph Leclerc, dia mengatakan bahwa dia mempercayai teori Darwin bahwa organisme itu ketika bermigrasi mereka beradaptasi. Tapi dia menolak pendapat Darwin bahwa spesies itu berasal dari spesies yang lain. Jadi ini kan kita mengenal Darwin itu dari pengamatannya terhadap burung-burung finch di Galapagos ya, bahwa burung-burung itu berpindah dari Amerika Selatan ke Pulau Galapagos. Kemudian dalam perpindahannya itu mereka mengalami perubahan dan kemudian lahirlah spesies-spesies baru. Nah, bagi Joseph Leclerc ini, dia menerima kalau dikatakan bahwa burung pink itu berubah ketika dia berpindah dari Amerika Selatan ke Galapagos, tapi dia mengatakan bahwa itu tetap saja burung pink ya. Sama mungkin kalau kita berpindah ke suatu kota atau tempat yang lain, ya mungkin kita selama ini makan ikan, sampai di tempat lain kita berubah menjadi pemakan yang lain, tapi tetap kita ini sebagai spesies yang sama, bukan spesies yang berbeda ya. Nah, dia mempublikasikan buku Natural History, kemudian dia juga menekankan pentingnya perubahan
di alam, kemudian menggarisbawahi adanya perubahan spesies ya. Nah, kemudian ini teori banjir ya, banjir Nabi Nuh ya. Jadi dia juga mempercayai bahwa ketika sekelompok organisme bermigrasi ke suatu tempat yang baru, maka dia akan pelan-pelan mengalami perubahan sebagai adaptasi terhadap lingkungannya. Tetapi dia menolak ide bahwa spesies itu berasal dari spesies-spesies yang sebelumnya ada. Ya. Nah, kemudian Erasmus Darwin. Jadi Erasmus Darwin ini adalah neneknya atau kakeknya Charles Darwin ya. Jadi dia disebut-sebut sebagai inspiratornya Charles Darwin. Erasmus Darwin ini menulis sastrawan ya, dia menulis Zoonomia dan Fil Alam ya, The Temple of Nature Evolution. Jadi Zoonomia ini adalah buku puisi, tetapi mengekspresikan ide-ide tentang evolusi. Kemudian Jean-Baptiste Lamarck ada teorinya use and disuse. Jadi dia mengatakan bahwa leher jerapah itu secara alami pendek, tetapi karena dia butuh untuk menjangkau pohon-pohon, daun-daun yang ada di pohon yang tinggi, maka lehernya itu kemudian tumbuh lebih panjang. Nah, sementara Darwin mengatakan bahwa ada beberapa jenis jerapah, ada yang panjang lehernya, ada yang pendek lehernya. Tetapi yang pendek lehernya lama-lama punah. Yang mampu beradaptasi adalah yang panjang lehernya. Kemudian disuse teori ya. Mengapa manusia tidak punya ekor? Jadi kita katanya punya ekor. Terbukti dengan adanya tulang ekor ya. Tetapi karena tidak pernah menggunakan ekor itu, kenapa tidak pernah dipakai? Karena kita tidak tinggal lagi di pohon ya. Jadi ekor itu kan untuk keseimbangan ketika berayun dari pohon ke pohonnya. Sehingga karena kita sudah tidak tinggal di pohon, manusia sudah tidak tinggal di pohon dan tinggal di permukaan bumi, makanya menyusutlah itu ekor. Jadi itu teori disuse teori ya. Mungkin sama dengan kalau kita bilang itu ular dulu kenapa tidak ada kakinya, dulu punya kaki, tapi karena dia suka melata tidak dipakai, akhirnya kakinya menyusut ya, begitu. Kemudian ada lagi interaksi lingkungan. Jadi ada interaksi dinamis antara bentuk organik, bentuk-bentuk tertentu itu ya, dengan lingkungan sekitar. Jika lingkungan sekitar berubah, maka pola aktivitas hewan juga akan berubah, menghasilkan dua kemungkinannya, meningkat atau menurunnya penggunaan atau fungsi dari bagian-bagian tubuh tertentu. Sehingga kalau bagian tubuh itu tidak digunakan, maka dia akan menyusut, tapi kalau digunakan dia akan berubah. Jadi itu teorinya Lamarck ya. Nah, karena ada upaya jerapah untuk selalu menjangkau pohon-pohon tinggi, maka dia berubah menjadi panjang. Jadi teorinya Lamarck digambarkan begini. Jadi ada dulu lehernya pendek, tapi karena selalu mau berusaha menjangkau daun yang tinggi, akhirnya memanjang. Ya. Sementara teorinya Darwin, natural selection, seleksi alam, bervariasi nih. Ada yang panjang lehernya, ada yang pendek lehernya. Lama-lama, karena yang panjang lehernya bisa makan, yang pendek tidak bisa memenuhi kebutuhannya, akhirnya dia punah. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ada juga teori kepunahan. Jadi Josh Cuvier ya. Jadi dia mengambil contoh dari marmut ya, yang sudah punah. Kemudian ada juga sejenis beruang yang punah ya. Jadi dikatakan ada bencana yang bersifat massal ya. Kemudian ada juga kepunahan Permian. Jadi kepunahan Permian ini menyebabkan kematian yang besar ya, yang masif ya. Jadi ketika ada letusan gunung di Siberia,
kemudian menghasilkan pemanasan global, kemudian oksigen menghilang, khususnya di laut. 90-95% dari organisme itu mengalami kematian. Nah, tapi 10 juta tahun kemudian planet ini terisi kembali dengan makhluk-makhluk lain. Jadi kalau misalnya gali fosil ada yang mati, ada ketemu fosil, dia mengatakan bahwa dia itu memang punah oleh suatu bencana alam di masa lalu. Geoskopir ya. Jadi dia memperkenalkan konsep kepunahan untuk menjelaskan hilangnya atau punahnya hewan-hewan yang didapatkan fosil-fosilnya saja. Kemudian ada juga yang dia sebutkan di sini sebagai bencana yang sifatnya regional. Jadi dia mengatakan bahwa apabila terjadi bencana secara regional, maka hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu area tersebut semuanya musnah, tetapi tidak musnah secara keseluruhan. Kemudian daerah yang mengalami kepunahan hewan-hewan tumbuhan itu lama-lama akan diisi oleh hewan-hewan lain yang bermigrasi dari daerah-daerah tetangga ya, atau daerah-daerah yang tidak terkena bencana tadi. Kemudian ada juga Charles Lyell, jadi bapaknya geologi modern. Bencana itu yang disebut-sebut tadi sebelumnya, itu ada bencana yang menghancurkan hewan apa segala macam, berlangsung secara pelan-pelan. Jadi kehancuran itu pelan-pelan, tidak langsung serta-merta ya. Jadi dia mengatakan bahwa proses-proses geologi yang kita saksikan saat sekarang ini sama aja dengan yang terjadi sebelumnya ya, di masa lalu. Kemudian teorinya ini disebut uniformitarianism, bahwa variasi di permukaan bumi ini berlangsung sebagai akumulasi dari perubahan-perubahan yang sifatnya pelan-pelan dalam suatu periode yang sangat panjang. Jadi perubahan-perubahan itu hanya pelan-pelan, menit ke menit begitu, sehingga dia bertentangan dengan katastrofisme tadi. Jadi dia uniformitarianisme mengusulkan bahwa perubahannya itu bersifat pelan-pelan, periode waktunya lama, dan menentang atau tidak setuju dengan teori katastrofisme tadi yang mengatakan terjadi secara dadakan. Kemudian teori berikutnya adalah teori Malthus. Mungkin teori Malthus ini kita kenal dengan baik, bahwa penduduk katanya itu meningkat dengan deret eksponensial kayak itu ya. Misalnya meningkat dengan cepat. Misalnya 2, 4, 8, 16 ya. Sementara pangan itu meningkat dalam deret hitungnya 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Teorinya yang menyebutkan misalnya jika populasi tidak terkendali, maka akan banyak kendala pada planet dan sumber daya kita. Teori-teori ini yang termasuk juga mempengaruhi munculnya teori dari Darwin nantinya ya. Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan kelaparan dan kesengsaraan. Kemudian Alfred Russel Wallace, kita kenal ini nama Wallace ini ya, di Sulawesi ini ada namanya garis Wallace ya. Wallace juga itu disandingkan dengan Darwin sebagai pencetus teori evolusi. Jadi dia sebenarnya saling berkorespondensi lah dengan Darwin. Kemudian mereka menunjukkan kesamaan ide ya. Kemudian sama-sama mereka mempresentasikan ide-idenya itu di dalam suatu konferensi di Oxford. Sehingga teori evolusi itu, kalau selama ini kita hanya mengenal teori evolusi Darwin, sebenarnya yang berkontribusi juga dengan teori itu adalah ini Alfred Russel Wallace ya. Jadi dia itu melakukan penelitian di
Indonesia ya, khususnya di Sulawesi. Jadi dia tahun 1855 Wallace juga mempublikasikan artikel yang menunjukkan bahwa spesies itu diturunkan dari spesies lain dan menghasilkan spesies baru. Karena apa? Kenapa muncul spesies baru? Karena adanya faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian Charles Darwin ini mengajukan kunci-kunci konsep dalam evolusinya itu ya, bahwa semua spesies mampu untuk menghasilkan keturunan. Kemudian ada variasi genetik di antara individu-individu. Kemudian terjadi kompetisi antara individu. Kemudian survival of the fittest ya. Jadi dia juga, kalau di teori Malthus itu mengatakan bahwa penduduk itu meningkat, dia juga mempercayai bahwa hewan-hewan itu, setiap spesies itu bisa melakukan pertambahan populasi, kemudian ada keterbatasan sumber daya juga yang jadi makanan ya, sehingga terjadi kompetisi ya, dan dalam kompetisi itulah terjadi apa itu disebut natural selection ya. Saya kira contoh sederhana untuk natural selection ini, saya ajak kita untuk nonton film. Jadi ini digambarkan suatu contoh ya. Nah, ini katanya kejadian di laut yang dingin. Jadi ini ada latar belakangnya, ini ada gunung es ya. Jadi ini dingin. Ada dua variasi ya. Jadi ada yang besar ini, dia punya kemampuan untuk, dia mampu mempertahankan panas dalam tubuhnya, sehingga dia bisa menyesuaikan diri dan hidup lebih baik di perairan yang dingin. Nah, mungkin karena efek dari kemampuan menahan dingin juga itu, dia punya suatu karakter bahwa dia perenang yang slow, perenang yang lambat. Nah, sementara ada juga variasi yang lebih kecil, dia bisa berenang kuat tetapi tidak punya kemampuan untuk mempertahankan panas tubuh, sehingga dia agak kesulitan di kondisi perairan yang dingin. Akibatnya yang berkembang pesat itu beranak pinak ya, adalah yang besar ini, karena dia mampu memiliki karakteristik yang mendukung kehidupannya di dalam perairan dingin ini ya. Tapi di sini digambarkan terjadi perubahan. Katakanlah pemanasan global, gunung es yang sudah hilang, di sini menjadi hangat. Apa yang terjadi? Ya, berarti kemampuan mempertahankan panas tubuh itu tidak diperlukan lagi, ya. Sehingga karena ini berubah menjadi hangat, muncul predator. Nah, karena ini tadi punya karakter lambat berenangnya, maka dia jadi mangsa yang gampang bagi predator. Sementara ini yang kecil-kecil, dia lincah, bisa menyelamatkan diri. Akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, karena ini yang kecil-kecil ini sudah tidak dibatasi oleh ketidakmampuan menyimpan panas, karena dia sudah tidak tinggal di air yang dingin, ini bisa berkembang. Ya, yang kecil-kecil ini dia bisa bereproduksi. Kemudian yang besar ini, karena kemampuan berenangnya slow, lambat, dia gampang dipredasi oleh predator. Akhirnya lama-lama terjadilah kondisi yang terbalik dengan awal tadi. Nah, ini yang kecil ini sudah mulai juga berkembang, sementara yang besar ini sudah mengalami penurunan jumlah populasi ya, sehingga mungkin berikutnya ini terjadi perubahan komposisi di sini ya.
kita bisa tebak suatu saat nanti ya, mungkin yang besar ini tinggal sedikit ya. Nah, jadi ini ada populasi tikus di sini. Hidup di atas pasir yang berwarna abu-abu. Nah, jadi ada dua populasi di sini. Ada populasi yang tikus yang warnanya abu-abu, ada populasi tikus yang warnanya putih. Kemudian ada predator. Nah, predator jelas akan lebih aman ini yang abu-abu ini karena kamuflase. Nah, ini yang putih ini yang akan dimangsa. Sehingga lama-lama tinggal yang hitam ini, yang putih. Jadi ini yang disebut dengan natural selection. Jadi sudah ada kondisi lingkungan tertentu yang membuat suatu karakteristik tertentu menguntungkan dan karakteristik yang lain mungkin tidak menguntungkan. Nah, sama dengan ini. Jadi pada awal dilepaskan 6 ekor tikus. Ini percobaan natural selection ini ya, di wilayah yang pasirnya berwarna abu-abu. Jadi ada 2 putih, 2 abu-abu, 2 hitam. Nah, ternyata setelah berapa lama generasi kedua dicatat, dihitung, ternyata ini yang berkembang ya. Jelas ya tadi ya, bahwa ini kentara dilihat sama predator ini juga. Sehingga ini tidak kelihatan, sehingga ini lebih banyak jumlahnya lah. Nah, sama juga ini. Ada variasi kaktus berduri dengan kaktus yang tidak berduri. Ya, kaktus yang berduri tidak diganggu sama ini kambing atau apa ini ya, pemakan herbivora ini. Sehingga setelah sekian bulan berikutnya habis ini kaktus yang tidak berduri. Ya. Yang berduri saja yang tinggal di situ. Nah, ini juga predator lebih suka yang hijau-hijau ini, karena yang hijau ini katanya yummy, ya, yang merah ini tidak. Jadi hal-hal begitu yang menyebabkan. Nah, kemudian ini juga ya, kamuflase, ya, burung akan melihat kupu-kupu yang hitam ini, yang putih ini tidak kelihatan, ya. Jadi, nah ini apa beda antara seleksi alam dengan evolusi? Seleksi alam adalah fakta, evolusi adalah teori yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang dilihat. Ini gambarannya Landmark ya, bagaimana Landmark menjelaskan bagaimana spesies baru itu ada. Nah, sementara Darwin ada yang panjang lehernya, ada yang pendek. Akhirnya yang berkembang dengan baik adalah yang panjang lehernya. Jadi natural seleksi adalah akumulasi dari sifat-sifat yang menguntungkan. Jadi seperti tadi gambarannya di video itu, mungkin tak zaman dulu itu menguntungkan, tapi zaman sekarang tidak menguntungkan. Saya kira di kehidupan sosial juga ini berlaku seleksi alamnya. Bagaimana pedagang-pedagang di pasar misalnya, itu pedagang-pedagang di pasar tradisional itu, kalau dia tidak beradaptasi dengan kondisi, dia akan punah. Siapa di antara kita ini yang masih beli jilbab di pasar? Mungkin lebih banyak di Shopee, ya. Nah, tapi saya lihat penjual ikan modern juga, dia beralih juga ke medsos untuk jualannya. Jadi pedagang-pedagang yang bisa beradaptasi dengan kondisi itu akan survive, yang tidak bisa akan musnah, mungkin cari pekerjaan lain. Jadi saya kira ini natural selection adalah fakta, ya, natural selection. Seperti juga Anda ini, Anda harus siapkan keterampilan untuk tahu komputer,
tahu bahasa Inggris. Mungkin sekarang karena investor asing banyak, tahu juga bahasa Cina. Nah, sehingga ke depan yang bisa beradaptasi dengan itu bisa survive. Yang tidak, ya mungkin terpinggirkan. Nah, kemudian evolusi. Bagaimana evolusi itu? Ini ya berdasarkan bukti-bukti. Ada direct observation, ada homolog dan analog, ada fosil dan bibliografi. Jadi ini contoh evolusi. Jadi ini ada bakteri, kemudian dikasih antibiotik. Nah, ternyata dari antibiotik itu ada juga yang tidak mati. Ya, ini dikasih warna merah ya. Jadi kasih antibiotik, ternyata variasi genetik yang ada di sini menyebabkan tidak semuanya yang mati. Nah, kemudian yang berhasil bertahan dari antibiotik tadi itu berkembang, beranak pinak. Akhirnya jadilah suatu keturunan yang tidak terpengaruh oleh antibiotik. Jadi mungkin juga kasus DDT, kalau Anda tahu baca, jadi ada namanya insektisida dulu itu untuk mengatasi malaria. Itu sangat efektif, tapi lama-lama dia ternyata kebal. Ya, ternyata ada di antara populasi nyamuk itu yang meskipun sering disemprot anti insek atau insektisida, dia ternyata bisa hidup. Dan bisa hidup inilah yang kemudian mengembangkan mutasi gen, ya, sehingga dia beranak pinak, kemudian melahirkan generasi nyamuk yang sekarang ya. Mungkin sekarang kalau Anda punya anti nyamuk, semprot-semprot, jatuh, tidak lama kemudian bangun lagi terbang. Ya, itu adalah suatu mutasi ya. Artinya dalam konteks yang lebih sempit ya, mungkin waktunya dari penemuan DDT itu tahun 1930-an lah begitu ya, sampai sekarang ya mungkin 100 tahun lah, kita bisa menemukan fakta bahwa ada serangga yang bermutasi. Kalau ini ada bakteri yang bermutasi. Nah, tetapi apakah ini adalah spesies baru? Bukan. Ini tetap bakteri yang sama. Apakah nyamuk yang sekarang itu tidak mati disemprot DDT adalah makhluk baru? Bukan, dia tetap nyamuk. Ya. Jadi ada, tapi perubahan yang sifatnya gradual tadi itu pelan-pelan itu kelihatan ya. Artinya dalam nggak sampai 100 tahun ada mutasi. Nah, seperti juga ini ada yang menyebabkan flu burung kemarin ya. Jadi ada flu burung, flu Asia, kemudian flu Hong Kong ya. Kemudian ada Rusia, kemudian H1N1. Jadi mula-mula itu dia hanya untuk burung, lama-lama burung dengan manusia ya. Majulah dia burung, babi dan manusia. Jadi itu mutasi-mutasi itu fakta ya. Kemudian ada homologi dan analogi. Jadi homologi itu maksudnya dia punya struktur yang sama tetapi fungsi yang berbeda ya. Nah, misalnya di kadal. Ini kadal ini ada tangannya begini. Kemudian ada burung, ada bentuk tangan juga begini. Tapi ini beda. Ini untuk ya mungkin bisa menggali, bisa merayap. Kalau burung ini bisa menjadi sayap ya. Nah, manusia ini jadi tangan. Nah, kemudian ini ikan paus jadi sirip ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut analog. Analog itu
strukturnya berbeda tetapi fungsinya sama. Misalnya di ikan ini ada sirip belakang ya, ada di penguin, ada di ikan paus, ada di penyu ya, yang semuanya berfungsi untuk swimming ya. Jadi strukturnya beda tapi fungsinya sama, swimming. Ini ekor ya. Ini sayap, bisa untuk apa? Berenang. Ini penyu. Ini kaki tangan-tangannya itu ya. Nah, ini siripnya. Jadi fungsinya strukturnya beda tapi fungsinya sama, yaitu untuk berenang. Ini strukturnya sama tapi fungsinya beda-beda. Ini si kadal ini untuk menggali, ini burung ini untuk terbang, manusia ini untuk memegang, ini untuk berenang juga. Nah, kemudian bukti evolusi lagi itu adalah dari fosil. Jadi ternyata ada fosil-fosil seperti ini yang punya bukti-bukti tulang sehingga bisa digambarkan seperti ini. Kemudian ada biografi di mana spesies-spesies yang menempati tempat yang berbeda itu menghasilkan spesies yang berbeda. Apakah ini berasal dari nenek moyang yang sama? Kemungkinan iya, karena kalau ini sama-sama unta ya. Cuma ini bukan unta. Nah, kemudian ini juga sama-sama beruang ya, tapi berbeda-berbeda ini. Nah, sama juga saya tunjukkan videonya ini, adaptasi. Ya, ini adaptasi ya. Jadi ini ada serigala yang hidup di tempat yang dingin dan yang hidup di padang pasir yang panas. Ternyata ini telinga ini adalah alat untuk melepaskan kalor ya. Jadi ini yang hidup di padang pasir dianugerahi Tuhan dengan telinga yang besar. Gunanya apa? Untuk membantu menguapkan panas. Sementara ini karena dia hidup di tempat yang dingin, maka melepaskan panas itu adalah sesuatu yang mahal. Karena itu dia telinganya kecil supaya mengurangi permukaan yang melepaskan panas. Nah, jadi dulu kemungkinan di Antartika ini dan di padang pasir ini semuanya ada ya. Ada yang panjang telinganya, ada yang kecil telinganya. Tapi kemudian karena fungsionalnya ya, kita lihat tadi bahwa yang akan hidup, yang kemungkinan untuk memperoleh keuntungan dalam populasi dari model telinga itu adalah yang telinganya pendek untuk Antartika. Sementara untuk padang pasir yang akan memperoleh keuntungan dalam populasi itu adalah yang panjang, sehingga lama-lama terjadilah perubahan sebagai bentuk adaptasi. Bentuk adaptasi. Jadi adaptasi itu didefinisikan sebagai sifat-sifat menguntungkan yang meningkatkan kesempatan untuk tetap hidup. Nah, jadi seperti ini. Jadi natural seleksi alam ini mengarahkan kepada pembentukan adaptasi di dalam populasi. Nah, sehingga ini adalah adaptasi dari jerapah. Jadi
Tapi fosil-fosil jerapah ternyata menunjukkan bahwa jerapah itu mempunyai leher yang pendek. Ini pertanyaannya, apakah mereka yang memilih untuk mendapatkan leher yang panjang? Jadi dari generasi ke generasi, ribuan tahun, jerapah dengan leher yang panjang itu memiliki kesempatan lebih besar untuk hidup. Jadi adaptasi dalam populasi adalah hasil dari seleksi alam. Jadi kalau kita bicara tadi itu tentang evolusi, maka evolusi itu boleh dikata teori dasarnya adalah seleksi alam tadi itu ya. Nah, kemudian ini yang mungkin mendapat penentangan dari teori Darwin itu adalah pembentukan spesies ya. Jadi yang pertama mendukung pembentukan spesies baru itu adalah yang pertama adalah perubahan genetik. Perubahan genetik akumulasi dari sifat-sifat fisik yang baru, jadi sifat-sifat yang baru ya, untuk merubah struktur genetik ya. Jadi ada perubahan genetik. Kemudian ada isolasi geografi. Isolasi geografi menyebabkan timbulnya spesies baru di Galapagos. Apakah itu ini penyu? Apakah itu iguana? Setiap pulau mempunyai spesies kura-kura yang berbeda ya. Kemudian adaptasi lingkungan. Jadi spesies beradaptasi secara spesifik terhadap lingkungannya secara terus-menerus sehingga menghasilkan diversifikasi ya. Jadi bukunya adalah The Origin of Species ya. Kemudian reproduksi, bahwa semua hewan dapat bereproduksi lebih cepat daripada suplai makanan. Jadi dia mempercayai teorinya, dia mengadopsi teorinya Malthus ya, bahwa kalau teorinya Malthus itu bahwa penduduk itu meningkat menurut apa tadi itu 2, 4, 8 langsung 16 begitu, dengan kecepatan seperti itu, sementara makanan meningkat 1, 2, 3, 4. Jadi teori itu bahwa binatang juga begitu, hewan juga begitu, bahwa hewan itu bisa beranak pinak jauh lebih cepat dibanding support dari ketersediaan makanan. Kemudian ada variasi biologi di semua spesies. Kemudian ada kompetisi antar spesies. Dari situlah kemudian didapatkan di sini bahwa individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan atau variasi-variasi sifat yang menguntungkan itu akan memiliki keuntungan dibandingkan individu lain yang tidak memiliki kemampuan itu ya. Jadi kan itu tadi variasi-variasi seperti tadi ikan yang mampu beradaptasi terhadap cuaca dingin itu ya, air laut yang dingin dengan yang tidak. Itu bukan spesies yang berbeda, itu satu spesies, cuma bervariasi. Cuma tadi kemudian terbukti bahwa ada hewan yang ada yang varietas yang tidak memiliki karakteristik yang menguntungkan akan tersingkir. Sementara yang memiliki kemampuan untuk sifat-sifat yang secara genetik dia terima dan dia menguntungkan itu akan menang ya. Kemudian melalui karakteristik yang menguntungkan itu, individu-individu ini survive dan menghasilkan anak-anak yang lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi ketika dia memiliki karakteristik yang ini, dia bisa sejahtera beranak pinak ya. Kemudian lingkunganlah yang mengatur apakah suatu sifat itu menguntungkan atau tidak ya. Lingkungannya kelihatan tadi bahwa ketika air laut masih dingin, yang untung itu ikan yang besar itu. Tapi ketika terjadi perubahan lingkungan, climate change,
yang menguntungkan adalah ikan yang kecil itu. Jadi bukan si individunya yang menentukan, lingkungan yang menentukan. Ya. Kemudian, nah sifat-sifat yang menguntungkan itu, itulah yang terwariskan ke generasi generasi berikutnya. Jadi ini pembentukan spesies ini selanjutnya adalah akumulasi dari sifat-sifat, ya. Jadi setelah periode biologi yang panjang, ya, tadi ratusan tahun itu, variasi yang menguntungkan di dalam populasi itu kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, kemudian yang tidak mampu atau tidak memiliki karakteristik yang menguntungkan itu lama-lama akan mengalami kepunahan, ya. Spesiasi ini bagian dari teori Darwin yang paling tidak diterima, ya. Itu kan kalau cerita tadi tentang natural selection diterima, itu adalah suatu fakta. Kemudian bahwa secara genetik setiap populasi memiliki anggota yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, itu diterima, ya. Itu adalah fakta. Tapi ketika dikatakan misalnya satu nenek moyang menghasilkan lama tadi, ya, menghasilkan unta, menghasilkan apa, itu yang coba kita lihat ini penjelasan spesiesinya ini. Jadi populasi fins migrasi ke pulau-pulau kecil, ya, di mana setiap pulau itu memiliki sumber daya makanan yang berbeda-beda. Jadi ikan burung finnya ini kecil, coklat, dan memiliki paruh yang berukuran sedang. Nah, pastilah terdapat variasi di antara individu-individu di dalam populasi. Contohnya, ada beberapa di antaranya itu yang memiliki paruh yang agak lebih besar atau malah lebih kecil. Ada yang kecil, ada yang lebih besar. Ini variasi dalam individu. Nah, kemudian individu dengan paruh yang besar ini cocoknya untuk memecahkan kacang-kacangan, memecahkan cangkang buah-buah yang keras, ya, biji-biji yang keras. Sementara yang punya paruh kecil ini lebih cocok untuk ke yang kecil-kecil, ya, biji-bijian yang kecil, juga untuk makan cacing atau makan serangga-serangga atau mendapatkan bunga polen dari sini atau nektar dari bunga-bunga, ya. Nah, kemudian populasi fins yang tadinya satu itu mulai mengalami divergen, pemisahan, ya. Jadi burung dengan paruh yang besar, karena dia sudah bergaul sesamanya di burung ini menjadi jarang berinteraksi dengan burung yang memiliki paruh yang kecil ini. Jadi ini sehingga tidak pernah lagi terjadi perkawinan antara burung ini dengan burung yang kecil ini, ya. Nah, terjadilah kemudian perbedaan populasi yang terjadi di antara burung-burung fin yang hidup di pulau-pulau berbeda dengan makanan yang berbeda, ya. Nah, setelah banyak generasi, kedua populasi ini yang secara fisik terpisah di pulau yang berbeda ini, dan itu mengalami bentuk perbedaan fisik, perbedaan tingkah laku, ya. Jadi setelah beberapa generasi ini berbeda di fisiknya, tidak sama dengan ini. Kemudian perilakunya, tingkah lakunya, ini misalnya cari makan di tanah, ini cari makan di mana, begitu, ya. Nah, lama-lama dia menjadi dua spesies yang berbeda. Nah, ini tadi kan ada presentasi sebelumnya itu dikatakan bahwa oke, saya terima bahwa terjadi perbedaan, terjadi perubahan makan, tetapi di sini tetap burung fins, di sini tetap burung fins, tetap spesies yang sama, katanya. Dia tolak tadi itu bahwa ada perbedaan spesies. Nah, kemudian yang paruhnya kecil ini, nah ini lagi spesies baru ini, ya. Jadi di kalangan spesies yang paruhnya kecil, ada lagi katanya yang lebih panjang dari yang lainnya. Nah, yang lebih panjang ini cocok untuk menghisap
nektar dari bunga, ya. Sementara yang yang mencucuk ini ya, jadi cari makanan di tanah, di apa ini. Ini mereka stop berkompetisi dengan yang lain, populasi yang lain, kemudian dia cari ya ini yang bunga-bunga ini ya. Jadi dia mengalami pemisahan lagi nih. Nah, kemudian kedua populasi berpisah dan menempati daerah atau pulau yang berpisah, yang berbeda. Nah, kemudian ini lagi yang paruhnya panjang ini, ada lagi variasi genetik di antara mereka, ya. Ya, jadi ada variasi. Jadi begini caranya menjelaskan bagaimana setelah berapa generasi ini mengalami evolusi. Jadi dia mengatakan mengalami evolusi, dia akan ada nanti yang sukses ya, yang sukses berkompetisi dapat makanan segala macam, itu yang hidup terus menghasilkan keturunan, dan perubahan genetis dari perubahan-perubahan itu diturun-temurunkan ya. Akhirnya terjadilah pemisahan lagi ya. Nah, beberapa di antara yang tajam-tajam ini kemudian makan serangga dan cacing. Kemudian mereka membangun perilaku nokturnal, cari makan di waktu malam. Jadi berburu makanan di malam hari. Kemudian beberapa lagi yang mencari makan dari madu. Karena kedua populasi ini berada terpisah, kan yang satu ini sudah jalan malam, jadi siang tidur mungkin ya. Ini jalan siang, malam tidur, jadi tidak pernah lagi ada kawin-mawin di antara mereka. Akhirnya terpisahlah dua populasi ini, masing-masing terisolasi, kemudian tidak ada lagi perkawinan di antara mereka, sehingga beratusan tahun setelah itu dia menjadi dua spesies yang berbeda. Jadi sudah berapa spesies tadi itu? Ada yang besar, ada yang kecil, ada ini. Di antara yang kecil ada yang panjang, di antara yang panjang ada yang tajam sekali dan begini. Jadi begini dia menjelaskan spesiasi itu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang besar, yang makan biji-bijinya yang keras-keras tadi? Ternyata dia juga disebut di sini ada variasi-variasi. Ada yang itu kayak ujungnya pancing melengkung begini ya. Nah, saat ada yang lurus. Nah, jadi ini variasi dalam populasi. Nah, lama-lama dia kemudian yang tajam ini ya, yang tajam ini ya, dia berkompetisi tadi dengan yang kecil paruhnya itu, yang juga makan cacing dan serangga. Nah, kemudian tiga populasi ini berpisah, tinggal di pulau-pulau yang berbeda, kemudian mereka menjadi berbeda satu dengan yang lain, sehingga karena secara fisik, secara perilaku berbeda, ada tadi yang cari makan di malam hari dan siang hari, mereka menjadi spesies yang berbeda. Nah, kemudian ini tadi yang berparuh besar bersaing dengan yang berparuh kecil ini ya, bersaing mereka setelah bergenerasi-generasi. Nah, kemudian yang small pointy ini tadi ini berevolusi lagi, sehingga ini akhirnya dia punah. Nah, kemudian karena terus-menerus terjadi seleksi alam, maka spesies-spesies baru kemudian muncul. Nah, populasi bisa menghasilkan perbedaan-perbedaan karena mereka tinggal di geografi yang berbeda. Jadi mereka tinggal di pulau yang terisolasi, tidak pernah lagi ketemu, tidak pernah lagi kawin-mawin, sehingga jadilah populasi yang benar-benar berpisah dengan makanan yang berbeda ya, feeding habit berbeda. Nah, kemudian setelah lama-lama, karena mereka memiliki fisik
yang berbeda, perilaku yang berbeda, fisiologi yang berbeda, sehingga mereka kemudian kalaupun kawin sesamanya mungkin sudah tidak menghasilkan keturunan yang subur, ya, yang fertil. Nah, jadi natural seleksi dulu, baru evolusi, baru spesiasi, ya. Jadi ini, ya, jadi natural seleksi tadi kita terima ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian evolusi tadi itu, ya, karena adanya variasi genetis, ya, variasi genetis yang memiliki karakter yang menguntungkan itu hidup terus, sementara yang lain tersingkirkan. Kemudian karakter yang baik ini menguntungkan ini diturun-temurunkan, itulah yang disebut sebagai evolusi. Nah, kemudian setelah ada evolusi, terjadi spesiasi. Jadi spesies itu kan definisinya apabila keduanya dikasih kawin menghasilkan keturunan baru yang subur, ya. Jadi kita bisa kasih kawin keledai dengan kuda, tetapi menghasilkan keturunan yang mandul. Karena dia mandul, maka kita mengatakan kalau begitu kuda dengan keledai dua spesies yang berbeda. Nah, kucing dengan anjing mau dikasih kawin, ya mungkin tidak bisa menghasilkan keturunan. Tapi kalau memang dia dari kelompok yang sama, misalnya kelompok kuda, ya, kelompok kuda nenek moyangnya sama, kemungkinan dia bisa membuahi, spermanya bisa membuahi sel telurnya, tetapi lahir generasi yang mandul, yang steril. Nah, kalau dia mandul atau steril, maka kita mengatakan ini tidak satu spesies dengan ini. Nah, jadi ini di masa lalu satu ini neneknya. Kemudian di antara variasi itu ada yang tadi paruhnya besar, ada paruhnya kecil. Kemudian paruhnya yang besar menghasilkan paruh yang tajam, ini juga tajam, ya. Nah, kemudian inilah burung finch di Galapagos yang ditemukan oleh Darwin, ya. Ya, saya kira ini, ya, kita sudah melihat berbagai macam penjelajahan tentang apa itu evolusi, ya. Nah, ini tadi ini contoh. Ini gene pool, genetic diversity population. Kemudian mutasi sumber dari alel, kemudian gene flow atau migration, genetic exchange between population. Jadi ini kalau terjadi aliran gen atau migrasi alel dari satu gene pool ke gene pool yang lain. Kemudian genetic flow can introduce new genetic variation into population, ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kita punya sapi misalnya tidak bagus, nah, kita datangkan sapi dari India atau sapi dari Bali, baru kita kawinkan, maka terjadi apa yang di sini disebut sebagai gene flow atau migration atau introduction dari alel dari gene pool ke gene pool dari populasi yang lain. Jadi ini kita membawa satu anggota yang berbeda, seperti tadi sapi Brahmana dari India ini, membawanya ke populasi yang berbeda, misalnya dibawa ke sapi di Kendari, Sulawesi Tenggara ini, dan dikasih kawin. Akhir-akhir ini di pembenihan ikan kita lakukan itu banyak perkawinan antara satu gene pool dengan gene pool yang lain, sehingga menghasilkan variasi-variasi untuk tujuan-tujuan ketahanan pangan.
Saya Muhammad Idris. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.